Wilayah 5 kami dan Forhadi kepada Bapak Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSI MT kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Riau Bapak Samsuar, yang sama-sama kita hormati unsur Forkopimda, ada Ketua DPRD Provinsi Riau Bung Yulisman, yang juga adalah Koordinator Presidium Majelis Wilayah Kahmi. Kemudian ada para Wakil Ketua DPRD, ada Bapak Kajati, saya mengambilnya karena keluarga besar sahabat Supardi, Pak Supardi. Kemudian ada yang mewakili Bapak di Kepolisian Daerah, kemudian dari Lanut, anggota DPRD Provinsi Riau. Hadir juga bersama kita ini anggota DPR RI dari provinsi yang mewakili Dapil Provinsi Riau, Bang Asad Yuliandi. Kemudian para kepala daerah, ini ada Wakil Bupati, Wakil Bupati Pelalawan, juga anggota kepala besar Kahmi, abang-abang, kakak-kakak, ada Bang Haidir, Bang Johar, kemudian Ketua Forhati beserta seluruh pengurus Majelis Wilayah Forhati, para anggota Presidium ya, Majelis Wilayah Kahmi. Saya juga hadir bersama Bang Zul, pengurus Majelis Nasional kami bersama Zulfikar Mubarak, para pimpinan Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Kota, Bapak Ibu, kakak-kakak, abang-abang, cik-cik, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah bagi kita semua sehingga kita pada hari ini masih bisa berkumpul bersilaturahim dalam pembukaan acara musyawarah wilayah Kahmi Provinsi Riau, yang mudah-mudahan ini ada gunanya buat bangsa, negara, dan umat kita. Juga terlepas dengan saya kesampaikan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Buah salak, buah anggur, buah jeruk, buah lengkeng, itulah nama buah-buahan. Saya dari tadi bingung. Salah satu ketidakahlian saya Pak Gubernur soal pantun, mau nulis susah. Jadi saya lihat di media itu ada salak, ada jeruk, ada itu aja yang saya sebut. Tapi ada yang baik hati, tadi saya kirim ini yang resmi. Jadi saya mengaku bukan dari saya dia yang kirim. Hendak berlibur ke Danau Raja, dari Pekanbaru arah ke Rengat. Ucapan salam pemuka kata, mohon dijawab dengan semangat. Ini hampir mirip tadi dengan pantun ketua panitia. Ini kayaknya yang buat ketua panitia. Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada hari ini masih bisa melihat keluarga besar kami di Provinsi Riau ini datang beramai-ramai, berduyun-duyun dengan sukacita berkumpul dalam rangka melaksanakan musyawarah wilayah. Dan alhamdulillah secara nasional inilah provinsi yang terakhir konsolidasi secara nasional bisa melaksanakan musyawarah wilayah. Kenapa ketawa?
Saya mau ngasih tahu memang secara nasional alhamdulillah konsolidasi kami itu sudah selesai. Jadi ini menunjukkan bahwa organisasi kita secara nasional ini adalah organisasi yang sehat. Artinya kami ini tumbuh dengan sebagaimana mestinya mengikuti pertumbuhan HMI. Jadi Pak Gubernur, sekarang jumlah MD kami seluruh Indonesia jauh lebih besar daripada jumlah HMI cabang. Ya. Dan itu logika umum. Ya. Jadi saya sendiri mengatakan kami ini indikator, salah satu indikator tumbuh dan masih berkembangnya HMI. Karena HMI terus memproduksi kadernya, maka jumlah alumninya pun harus bertambah, nggak mungkin terus berkurang. Nah, karena terus bertambah, maka jumlah MD-MD-nya pasti juga bertambah. Ada satu hal yang berbeda, kalau HMI itu basisnya adalah kampus, kalau kami itu basisnya adalah administrasi pemerintahan. Jadi karena jumlah administrasi wilayah pemerintahan kita jauh lebih besar daripada jumlah kampus, ya pastilah jumlah kami itu pasti lebih banyak dibandingkan jumlah HMI. Jadi itu logika yang sederhana. Tapi saya mau mengatakan bahwa HMI itu tumbuh terus menerus secara baik, ya berkembang, makanya alumninya berkembang baik. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan dalam kesempatan ini tugas utama kami, ya, dan ini saya sampaikan di beberapa tempat. Tugas utama kami itu adalah memastikan atau merawat eksistensi HMI. Tadi disebut ada ketua Mubatko di sini, ada ketua HMI cabang, gitu. Jadi tugas utama kami itu adalah memastikan HMI ini harus tetap ada, harus tetap eksis. Saya sering mengibaratkan kayak ini, HMI itu kayak mata air, sumber mata air kader-kader bangsa, sumber mata air kader-kader umat. Kalau sumber mata airnya berhenti, stop, mati, ya, maka kemudian suplai kader-kader terbaik bangsa dan umat itu juga pasti akan berhenti. Dan pada akhirnya kami pun akan berhenti. Sama tadi dengan logika jumlah HMI dan jumlah MD kami. Kalau produsennya itu stop, maka lama-kelamaan akan berkurang. Nah, oleh karena itu kita alumni HMI yang cinta sama kami, yang ingin selalu menjaga eksistensi kami, wajib menjaga eksistensi HMI. Saya sering mengibaratkan kalau HMI mati, itu tinggal tunggu mati, kami-nya pun masih mati. Selisih antara HMI dan kami itu 19 tahun. Lahir HMI 47, kami lahir 66, 19 tahun. Kalau pakai logika matematik, kalau hari ini HMI mati, maka minimal 19 tahun yang akan datang pasti kami juga akan mati. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tolong jaga supaya HMI ini tetap ada, tetap memproduksi kader-kader. Dengan apa? Dengan proses kaderisasi yang terus berlangsung. Jadi harus dijaga secara kuantitas, juga dijaga secara kualitas, Bapak Ibu sekalian. Kita harus juga memastikan sumber mata air ini tetap jernih, tidak keruh, tidak terkontaminasi. Karena kalau di hulunya kotor, di hulunya terkontaminasi, sudah pasti tambah kotor nanti di hilir. Kalau sudah di HMI diajari mengolah, maka lebih jago lagi ngolah-ngolahnya nanti baikkan. Nah, jadi harus betul-betul genuine, ya, harus dipastikan supaya tadi tidak menganggur, tidak tidak melawan hukum segala macam. Karena pasti yang nganggur sama yang melawan hukum itu jago ngolah-ngolah pasti. Gak mungkin dia kena masalah hukum kalau tidak jago ngolah-ngolah. Nah, jadi oleh karena itu latihan di HMI ini harus betul-betul genuine, sesuai dengan aturan organisasi di HMI yang kita miliki. Itu tugas kami yang pertama. Tugas kami yang kedua adalah kami ini adalah terusan dari HMI yang ruhnya adalah organisasi kader.
Sama juga kami itu juga harus concern dengan masalah perkaderan. Di periode ini baru pertama kali di Majelis Nasional kami itu ada bidang kaderisasi. Ketuanya dia Bang Sur. Waktu itu memang saya yang minta ada bidang kaderisasi. Ada dari HMI itu tanya waktu itu, loh kok kami ngomong ngurusin kaderisasi juga? Saya bilang memang ada salah apa? Toh juga kita ini adalah terusan dari organisasi kader. Cuman formatnya beda. Kalau di HMI itu format program kaderisasinya adalah rekrutmen dan pembinaan kader. Tapi kalau di kami formatnya adalah promosi dan distribusi kader. Jadi tugas kami itu tadi bagaimana memetakan semua peta medan pengabdian yang seperti disampaikan oleh Koordinator Presidium Majelis Wilayah tadi. Mana peran-peran yang memang bisa diisi oleh kader-kader HMI atau alumni-alumni HMI. Dan secara internal kita juga harus membina kualitas kader-kader HMI atau alumni-alumni HMI sehingga bisa kalau begitu ditempatkan di medan pengabdian manapun itu menjadi berkualitas. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, udah tahu ruhnya itu kita memang selalu menegakkan syariat Islam. Nah, kita harus punya bisa berkontribusi, mengambil peran, mengisi kader-kader atau ekonomi kita itu di medan pengabdian seperti itu, dalam ekonomi syariah, di politik dan segala macam. Nah, sehingga memang semuanya bisa bersinergi. Ya. Nah, tadi saya sebelum masuk ke ruangan ini duduk-duduk di ruang transit. Nah, udah mulai bagi-bagi itu. Nanti Bapak jadi bupati ini, Bapak mau jadi wali kota ini, Bapak mau jadi kota ini, segala macam. Tolong Bang dibantu Komisi 2 dijaga jadwalnya gitu. Nah, memang itu tugasnya kami kayak begitu. Itu bukan olah-olah. Bukan olah-olah. Itu menunjukkan bagaimana kita berperan berkontribusi untuk kemajuan daerah kita masing-masing. Kan kira-kira begitu. Nah, jadi salah satu tugasnya yang kedua adalah bagaimana kami ini ada untuk kemaslahatan. Ujungnya apa? Kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa. Nah, melalui kemaslahatan yang kita dapatkan dari ajaran di HMI dan KAH. Ya, karena saya selalu mengatakan di mana-mana kita ini tidak perlu malu membangun jamaah di HMI kami. Kenapa? Karena tujuannya Pak Gubernur, tujuan HMI sama dengan tujuan kami. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah nggak dengan tujuan itu? Bertentangan nggak dengan akidah dan syariat Islam? Bertentangan dengan bangsa dan negara? Nah, kalau nggak ada yang bertentangan kan baik. Nah, persoalannya kemudian adalah ketika kita juga bisa membangun jamaah dengan baik, itu bisa bersinergi dengan jamaah yang lain. Makanya ada teman-teman kelompok Cipayu, ada teman-teman PMI, ada GMKI, ada PMKRI, ada GMNI, bisa bersatu padu membangun bangsa dan negara. Selama cita-citanya baik, nggak perlu malu. Ya, Bismillah kira-kira gitu. Nah, yang ketiga, tugas kami itu karena memang makin lama makin berkembang, kami ini sudah berwujud menjadi ormas, bukan hanya menjadi organisasi kader. Ya, karena jumlahnya makin banyak, peran dan kontribusinya juga terinteraksi, terkoneksi dengan lingkungan bangsa dan negara, maka dia tidak terlepas dengan bicara di lingkungan sekitar. Kita harus punya tanggung jawab untuk memajukan rakyat, bangsa dan negara kita dan umat kita dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan negara. Nah, oleh karena itu saya kira kita punya tanggung jawab dimanapun tempat kita berada untuk bisa memajukan daerah itu.
Kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, ada di Provinsi Riau, salah satu provinsi terkaya di Indonesia, ya. Provinsi yang potensinya luar biasa. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, ya, banyak sudah catatan-catatan prestasi yang sudah dicapai oleh Provinsi Riau sampai sejauh ini. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus lebih maju lagi. Kita harus sampai kepada tahap yang lebih mendekati terhadap cita-cita bangsa dan negara tadi itu. Nah, oleh karena itu kita harus berperan di segala aspek kehidupan. Besok, Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 ada salah satu momentum atau media di mana kita bisa mengevaluasi dan memproyeksikan sejauh mana kita bisa mendekatkan Indonesia dalam cita-cita, yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum 2024 yang berbeda sama sekali dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Masyarakat dalam tanda petik dipaksa untuk mengeluarkan energinya secara besar dan dalam waktu jangka yang panjang. Jadi sejak kemarin tanggal 16 Juni tahapan pemilu sudah dimulai. Kalau dulu begitu tahapan pemilu dimulai, konsentrasi masyarakat itu kita semua hanya dua saja, pileg dan pilpres. Tapi tahun ini atau pemilu ini itu konsentrasinya ditambah 3. Atau kalau mau diurai lagi bisa lebih banyak konsentrasinya ke pemilihan presiden, ke DPD RI, DPR RI, DPD provinsi, DPD kabupaten kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati atau wali kota, wali kota. 7 yang akan berada terisi di kelompok, di kepala kita masing-masing untuk nanti memilih masa depan Indonesia 5 tahun ke depan itu mau kita apain. Nah, itu membutuhkan energi yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itu kita juga sebagai sebuah organisasi intelektual, ya, itu juga harus punya tanggung jawab ikut menyampaikan pesan kepada masyarakat supaya siap, ya. Jadi jangan kemudian jadi takut masyarakatnya karena dibilang energinya membutuhkan energi yang cukup besar, pikiran yang cukup banyak, jadi masyarakat jadi takut. Nah, kalau masyarakat takut akhirnya apatis, maka kemudian kita tidak bisa menentukan apa gambaran masa depan Indonesia kira-kira 5 tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu nanti kami juga harus berperan. Di samping tadi soal ekonomi sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur, ya, bagaimana menjadikan Riau ini menjadi provinsi yang memang menjadi pionir adanya praktek ekonomi syariah di Indonesia, ya, karena memang basis masyarakat, kultur masyarakatnya masyarakat yang religius, yang memang cukup bisa kompatibel, ya, untuk pengembangan ekonomi syariah. Nah, yang lain adalah saya ingin menyampaikan juga peran kami. Ada 2 program yang sekarang sedang kita kembangkan. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang kemandirian bangsa, tentu kita harus juga mulai dari kemandirian elemen-elemen bangsanya, termasuk kami, ya. Jadi kami ini atau keluarga besar HMI ini harus kita jadikan organisasi yang mandiri. Sudah saatnya kita berpikir keras untuk menjadikan organisasi-organisasi yang tidak lagi tergantung dengan yang lain, ya. Ini kan ada satu kalau tradisi dibilang terlalu baik, satu tabiat lah kira-kira begitu, ya, yang mulai dari HMI sampai kami itu masih terus saja. Kalau buat acara ada, kalau soal program, ide, gagasan segala macam, paten-paten lah kita ini. Tapi begitu mau implementasikannya, gimana caranya? Buatlah proposal. Nah, kira-kira. Jadi ahli-ahli nih Pak Gubernur, kalau suruh buat proposal canggih-canggih semua. Nah, tapi
Saya kira kita harus mulai berpikir, harus sudah move on. Karena apa? Karena potensi kita besar sekali. Saya mendapatkan data sekarang konon katanya, memang tidak ada riset atau survei yang melakukan ini, tapi info yang saya dapat, jumlah anggota atau keluarga besar HMI sekarang ada sampai 2 juta seluruh Indonesia. Coba kira-kira bayangkan abang-abang, kakak-kakak, sahabat sekalian, kalau 2 juta orang itu setiap hari ngumpulin 1000 perak saja sehari, 1000 perak saja. Kira-kira kalau nyumbang 1000 perak, susah nggak kita? Kalaupun misalnya ada yang nggak sanggup menyumbang 1000 perak, pasti ada alumni yang lain yang mau mensubsidinya, kan kira-kira begitu. Kalau 1000 perak berarti sehari sudah 2 miliar, sebulan sudah 60 miliar, ya. Setahun itu sudah 720 miliar. Kira-kira kalau kita setahun punya 720 miliar, perlu masih nggak kita untuk minta-minta ke tempat yang lain? Jadi kalau program visi ada, konsep ada, program ada, ya, fasilitas ada, kita punya potensi menjadi organisasi yang mandiri. Kalau kita menjadi organisasi yang mandiri, maka kita menjadi lokomotif untuk membawa masa depan Indonesia ini menjadi yang lebih baik. Nah, tetapi caranya itu tidak bisa kan? Kita minta, nyumbang 1000. Nah, sekarang kita sudah punya sistem, ya. Teman-teman Majelis Nasional kami itu membuat program startup, namanya KP, Kahmi Pay atau Kahmi Berbayar. Nah, ini sudah harus mulai, nanti di Munas kita akan matangkan. Setiap hari kan setiap hari keluarga kita sendiri tuh punya kebutuhan macam-macam, mulai dari minum, merokok, isi pulsa, dan macam-macam. Selama ini kita beli sama orang lain. Nah, kenapa kita tidak menciptakan, kita beli dari kita sendiri, ya, dikelola secara baik, secara sistem ekonomi yang baik. Syukur-syukur kalau bisa kita terapkan juga melalui sistem ekonomi syariah di dalamnya. Nah, ini nanti akan menjadi sosialisasi. Saya sudah sampaikan ini berapa kali di tempat-tempat, baik itu di Muswil maupun Rapim Wil, ya, supaya majelis wilayah dan majelis daerah sudah mulai mengkonsolidasikan gerakan ini, sehingga nanti kita punya potensi yang luar biasa besar. Satu. Yang kedua, kita punya program masterpiece kalau saya katakan, yaitu Universitas Islam Cita Indonesia. UICI ini adalah universitas digital pertama di Indonesia dan pertama di Asia Tenggara. Di dunia cuma ada 6 universitas digital. Yang pertama di Harvard University, yang kedua adalah di Massachusetts Institute of Technology di Amerika juga, yang ketiga di Colorado University, yang keempat di Oxford University, yang kelima di Tokyo University, dan yang keenam adalah Universitas Insan Cita Indonesia punyanya Kahmi. Nah, ini adalah buah dari produk dari kader-kader HMI yang sekarang sudah banyak sekali, puluhan menjadi guru-guru besar. Sudah banyak sekali profesor-profesor alumni HMI di mana-mana, ya, doktor bertaburan di mana-mana. Kemudian kita konsolidasikan. Kira-kira apa peran kontribusi kita untuk bangsa negara ke depan? Kenapa kita memilih universitas digital? Karena dunia sudah mulai berubah, Bapak sekalian. Perubahan era itu begitu cepat. Dulu di kira-kira 20 tahun yang lalu kita mengenal era globalisasi. Loncat 20 tahun kemudian kita mengenal era disruption era. Tapi dalam 3 tahun terakhir ini perkembangan perubahan era itu nggak lagi nunggu 10, 15, 20 tahun. Setelah era disruption muncul era baru, era digitalisasi. Sekarang sudah mulai masuk lagi era metaverse. Kalau dalam bahasa di Indonesianya sekarang era semesta digital.
Saya pernah berkesempatan datang ke Amerika dan berkunjung tempatnya Elon Musk yang sangat fenomenal dengan Tesla-nya. Elon Musk itu sekarang sedang mengembangkan teknologi. Sekarang orang tahunya listrik, semua sudah elektrik. Tapi mereka, Elon Musk dan kawan-kawan sedang berpikir tentang dalam rangka masuki era semesta digital itu. Ada namanya neuroscience teknologi. Jadi disediakan ada chip. Nah, di chip itu dimasukkan di otaknya manusia. Sekarang kalau ada masuk otak itu, kalau kita sekarang menghidupin lampu ini harus cari saklar. Besok kalau itu terpang sama kita tinggal ngomongnya, tinggal pikir, mati lampunya. Hidup lampu. Nah, udah sampai sejauh itu cara orang perkembangan itu. Nah, senior kita ini berpikir begitu, ini harus ke depan, ya. Pasca pandemi ini semua tatanan nilai baru itu berubah. Maka ini kesempatan untuk membangun tata nilai baru dunia atau yang kita sebut peradaban baru. Peradaban baru depan itu adalah peradaban yang berbasis metaverse tadi. Nah, oleh karena itu kita ambil. Misinya adalah bagaimana menjadikan Indonesia ini menjadi lokomotif pembangunan peradaban dunia baru. Kedalamnya lagi misinya adalah yang menjadi motor penggerak Indonesia menjadi lokomotif pembangunan peradaban baru adalah keluarga besar Haimi dan Kahmi. Mereka sudah hitung untuk memasuki seperti itu. Maka dibutuhkan, Indonesia ini membutuhkan 9 juta orang lulusan yang memahami situasi tentang perkembangan semesta digital ini. Nah, ini yang kita sekarang sedang mau dorong. Makanya nanti Pak Gubernur, ini ada Pak Wakil Bupati, mungkin nanti setelah Munas kita akan intensifkan lagi sosialisasi. Kita bekerja sama dengan daerah-daerah, baik itu pemerintah daerah maupun kampus. Ya, jadi kampus ini agak lucu Pak Gubernur. Jadi saya juga bingung waktu itu, jadi apa nih? Gimana caranya kuliah kok bisa lulus Pak? Jadi yang pertama, orang yang kuliah secara konvensional di kampus yang physically gitu, itu memungkinkan juga sekolah di universitas digital. Dia nanti akan dapat 2 degree. Satu degree-nya di universitas fisikal, satu lagi degree-nya di universitas digital. Ya. Nah, dan pilihannya bisa macam-macam. Dan di universitas digital ini itu tergantung kita semua. Kita mau kapan selesai, mau hari ini ujian boleh 5 kali, atau besok mengambil mata kuliah 12 biji, itu boleh, tergantung kita. Dan semua tempatnya di tempatnya masing-masing. Sekarang ada 3 jenis universitas. Universitas konvensional yang kayak dulu saya dan Pak Yudis dan kawan-kawan ini kuliah di kampus, datang setiap hari, ketemu dosen, kuliah, baca buku dan segala macam. Yang kedua adalah universitas online. Ya. Nah, ini dulu mulainya dengan universitas terbuka. Jadi kuliah ada dosennya, di layar. Nah, kita juga waktu COVID kan kayak begitu, anak-anak sekolah kayak begitu, datang di rumah pasang mau lihat. Nah, yang ketiga universitas digital. Universitas digital ini nggak ketemu di layar pun nggak ketemu, mesin yang jalan. Makanya sekarang di Amerika itu, di universitas yang tadi, banyak sekali akhirnya profesor-profesor itu menghasilkan riset-riset baru. Karena apa? Karena kerjaan mereka mengajar itu sudah diwakili oleh mesin atau sistem yang ada di universitas digital. Jadi mereka cuma membuat riset, hasil risetnya dibuat semacam mata kuliah, ya kan? Mata kuliahnya itu nanti dimasukkan ke mesin, itu yang ngajarin, dia buat riset baru lagi. Nah, ini mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Jadi mendorong supaya, jadi profesor-profesor itu udah jarang kontak sama
mahasiswanya. Kerjanya riset terus, mencari hal-hal baru aja tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini yang saya kira nanti harus dipersiapkan oleh Indonesia di masa depan. Dan mudah-mudahan kalau kita menjadi keluarga atau masyarakat Indonesia yang duluan, kita harus lebih siap dan nanti akan diikuti yang lain. Nah, itu nanti akan kita bicarakan di Munas. Harus kita dalami nanti di Munas yang insya Allah dilaksanakan tanggal 24, tanggal 27 November 2022 di Palu, Sulawesi Tengah. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian persiapkan diri. Momentum musyawarah ini juga sekaligus bisa memberi bobot masukan-masukan terhadap apa yang nanti materi-materi yang akan kita bahas di dalam Munas, sehingga 5 tahun ke depan Majelis Nasional kami bersama MWMD itu sudah tahu tentang apa yang harus kita lakukan membangun Indonesia dan keumatan kita. Dua yang terakhir, yang pertama kami ini adalah organisasi keguyuban, organisasi kekeluargaan, ya. Ini harus kita jaga, ya. Itu yang tadi saya katakan. Selalu saya mengatakan, ibaratnya kami ini rumah besar, ya. Jadi tolong dijaga keguyubannya, jangan ribut-ribut, jangan sikut-sikutan, ya. Siapa yang mengurus kami ini, ayo kita urus sama-sama, semua, ya. Jadi mau sehebat apapun kita di luar, mau jago silat apapun di luar, balik ke rumah besar, yang senior tetap senior, yang junior tetap junior. Yang senior tetap dipanggil kakanda, yang junior dipanggil adinda. Ya. Jangan mentang-mentang hebat di luar, masuk ke sini panggil nama sama kakandanya. Itu boleh. Itu bukan tradisi kita. Tradisi kita ini keluarga besar. Dan ngurus keluarga besar ini nggak ada yang dicari. Apa yang mau cari di kami ini? Mau cari duit, kena tangkap tadi sama Pak Jaksa. Karena nggak ada duitnya di sini. Nah, oleh karena itu ini pengabdian, tanggung jawab moral kita. Karena punya tanggung jawab moral dan pengabdian, ngapain kita rebut-rebutan, sikut-sikutan untuk saling merebut sesuatu yang mau kita keluarkan? Ini urusan dari kita kan urusan buang-buang aja, buang tenaga, buang energi, buang duit dan segala macam. Ngurusin kami. Nah, jadi kalau nggak mau buang-buang, nggak usah ikut-ikutan. Ya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur, saya berterima kasih periode kemarin 2017-2022 di bawah koordinator Presiden Pak Yulisman ini sudah menjaga sedemikian rupa keguyuban kekeluargaan keluarga besar kami, sehingga pada hari ini kita datang semua, ya. Nah, kalau memang dianggap bagus lagi Pak Yulisman ini, ya kita teruskan lagi aja sama kawan-kawan lain, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir Pak Gubernur, saya titip Pak Gubernur kami, ya. Jadi karena kami ini menjadi asetnya masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Riau. Ini adik-adik dan keluarga besarnya Pak Gubernur. Karena presidiumnya itu satu rumah lagi sama Pak Gubernur. Satu rumah di mana-mana. Jadi yang namanya adik-adik, namanya keluarga besar, kalau bandel-bandel dikit, nakal-nakal dikit, ya itu biasa saja sama masyarakat. Tapi tadi saya katakan, kalau sudah menjadi keluarga besar, ya abang sama adik itu, kalau adiknya nakal-nakal punya hak jewer. Jadi Pak Gubernur nanti kalau ada ini, ya tinggal dipanggil aja. Kalau Bapak nggak bisa panggil, kasih tahu saya, nanti saya yang panggil. Nah, dan ini sekaligus syarat ini. Jadi dengan hadirnya Pak Gubernur di musyawarah wilayah kami ini sudah salah satu memenuhi syarat untuk calon gubernur 20 melanjutkan 20. Jadi kuningnya sudah,
hijaunya sudah, tinggal tadi yang putih, yang biru, segala macam itu tinggal mengikuti. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Gubernur hari ini bisa hadir. Ini membuat semangat yang luar biasa buat keluarga besar kami dan bisa bersinergi untuk membangun Provinsi Riau yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Selamat, terima kasih Pak Yulisman, dan terima kasih juga selama ini sudah dan tadi ada presidennya siapa, Pak Koko, Pak Zul, Pak Mansur, Pak Sahal juga ya, Pak Sahal, Pak Dudung. Nah itulah, pokoknya semua presidium ya. Terima kasih banyak selama ini sudah menjaga kekompakan, soliditas, dan ini akan harus diteruskan bagaimana menjaga soliditas dan keakraban keluarga kita, kami di Provinsi Riau ini. Langsung buka ya. Pakai ini atau pakai? Hah? Mana? Ya kalau gitu, kalau pakai itu saya tutup dulu. Tadi saya menghargai aja, karena sudah ditulis ya, maka saya baca dulu lah. Sungguh indah air terjun Harau, tempat terbaik untuk tamasya. Mari kita jaga soliditas kami di Provinsi Riau guna ciptakan kemajuan bagi daerah dan Indonesia. Jika hendak masuk HMI, harus ikuti training LK. Kontribusi nyata kami di segala profesi menjadi bukti pengabdian kepada umat dan bangsa. Jadi saya akhiri sambutan ini. Allahumma qadillahu tariq billahi bisabilil haq fastabiqul khairat nasrullah fatum qarib wa basyiril mu'minin billahi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan ucapan dari secara resmi musyawarah kami dan dalam hati Provinsi Riau yang PGI kami jemput Gubernur Riau dan Tenaga Haji Suara MSI, Koordinator Presidium Musyawarah Wilayah Provinsi Riau, Forkopimda Provinsi Riau, Bapak Insinyur Haji Arsyad Rahman MBA kami jemput, Bapak Wakil Bupati Pelalawan kami jemput untuk mendampingi. Dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau kami jemput, kami persilakan Bapak Haji Gubernur SE MM dan Bapak Hardiano SE kami persilakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dengan pembukaan dari maka resmi sudah pembukaan musyawarah wilayah ini. Kami dari Forkopimda Provinsi Riau izin kami menjemput Bapak untuk kita foto bersama dulu.